Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2022. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu yaitu tanggal 9 Januari tahun 2022. Dengan tema ibadah kita yaitu Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini akan ditemani oleh Kak Nova dan kita akan, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Nova juga mau mengecek kesiapan adik-adik nih. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Kalau belum, silakan diambil dulu Alkitabnya, kemudian buku catatan, kemudian jangan lupa juga persembahan dan celengannya. Nah, sebelum kita mulai nih, supaya kita semangat di tahun yang baru, tahun 2022, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Masih pada ingat nggak ya tepuk semangat? Yang seperti ini, tepuk semangat. 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 Masih ingat kan? Coba sekali lagi kita sama-sama semuanya bangkit berdiri supaya kita semangat di tahun yang baru. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sepertinya adik-adik yang di rumah sudah siap, sudah semangat. Tapi sebelum kita mulai, kita mau mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah. Oleh karena itu, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Untuk memulai ibadah kita mau sama-sama bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu HKBP nomor 170 dengan judul Sukacitaku. Yuk Bang Glenn.
Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang sangat dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini, adik-adik yang terkasih akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Maksudnya kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Adik-adik sekolah minggu, berhubung ayat ini panjang 17 ayat, ayo mari kita buka Alkitab masing-masing biar kita bisa mengikutinya secara pelan-pelan dari rumah. Baik, saya akan membacakan khotbah pada hari Minggu ini. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian: bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak
kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah nahkoba mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut kepada Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan ke dalam laut, maka laut menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ayat terakhir, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik merasa bosan ya, atau lelah mendengarkan firman Tuhan ini sampai 17 ayat. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus selalu haus akan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah kehidupan kita, karena hanya firman Tuhanlah
yang bisa menguatkan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita melihat adik-adik sekolah minggu dari kitab Yunus ini. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Setelah Yunus mengingkari panggilan Tuhan, disuruh pergi ke Ninive, kota yang besar, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang banyak, karena di sana terjadi banyak pelanggaran. Terjadi banyak dosa, sehingga Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak mau kota Ninive yang besar itu dihancurkan oleh murka Tuhan karena dosa dan pelanggaran yang begitu banyak. Sehingga Tuhan mengirim nabi, yaitu Yunus, hamba Tuhan, untuk pergi ke sana, berkhotbah, menasihati, mengajar, mendidik, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kejahatan, meninggalkan yang tidak dikehendaki Tuhan. Namun adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, Yunus takut, Yunus gentar, Yunus kabur, melarikan diri ke Tarsis karena dia takut. Dia tidak yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai perjalanannya. Dia takut. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena dia mengingkari panggilannya, dia tidak taat kepada perintah Tuhan, dia kabur ke Tarsis, naik kapal, beli tiket. Ternyata Tuhan tahu bahwa Yunus kabur, lari ke Tarsis, bukan ke Ninive. Sehingga Tuhan membuat suatu keadaan kapal itu dihantam oleh angin badai. Padahal selama ini jarang seperti itu. Sehingga awak kapal nahoda bingung, kok bisa ini seperti ini? Padahal selama ini kita baik-baik saja menempuh perjalanan ini. Lalu mereka lihat ke sana kemari, ternyata ada Yunus bersembunyi di dek paling bawah. Lalu dengan terus terang Yunus mengaku bahwa dia tidak setia pada Tuhan. Harusnya dia ke Ninive, tapi dia menumpang kapal itu ke Tarsis. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kuasanya, kebesarannya kepada awak kapal dan nahoda yang tadi saya bilang tadi, menemukan Yunus bersembunyi di bawah dek kapal, dan akhirnya dia diperintahkan dan disuruh untuk dikeluarkan dari kapal itu, dicampakkan ke laut yang begitu besar, yang begitu luas. Tapi adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan memerintahkan ikan yang besar untuk menolong Yunus di dalam lautan yang begitu kencang, yang begitu luas. Yunus ditelan oleh ikan besar dan dia ada di dalam perut ikan lamanya 3 hari 3 malam. Tapi adik-adik sekolah minggu, terjadi mujizat yang besar. Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Maka ada nyanyinya, Yunus di perut ikan. Bikin dulu, bisa. Yunus di perut ikan, tom tom tom, suam suam. Jadi maksudnya adik-adik, setialah kepada Tuhan. Amin. Jangan mengingkari Tuhan. Jangan lari dari perintah Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya. Pasti Tuhan akan menyertai. Seperti dikatakan dalam
Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan menyertai setiap orang. Kemanapun disuruh, kemanapun diperintahkan, Tuhan menyertai. Dan penyertaan itu kekal, mulai dari dulu sampai sekarang. Itu Matius 28 ayat 20. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga tidak senang kepada kejahatan. Tuhan juga tidak senang kepada kematian orang fasik. Tapi Tuhan senang kepada pertobatan. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Yunus berangkat ke kota Niniwe yang besar itu. Seperti dikatakan dalam Yesekiel 33 ayat 1. Bahwa Tuhan tidak senang dengan kematian orang fasik. Tetapi Tuhan senang dengan pertobatan. Yesekiel 33 ya. Ayat 11, adik-adik bisa baca di rumah sendiri. Bahwasanya Tuhan tidak senang kepada kematian orang fasik. Adik-adik yang terakhir yang mau kita lihat dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan tidak ingin umatnya binasa. Dan Tuhan menyertai hambanya. Kemanapun Tuhan mengutus hambanya, Tuhan selalu menyertai. Jadi jangan takut, tetap setia kepada perintah Tuhan. Rencana Tuhan itu indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, berdoalah adik-adik sekolah minggu, bahwasanya kita akan dijaga oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti Yunus diselamatkan di dalam lautan yang luas, lautan yang besar, diselamatkan. 3 hari, 3 malam Yunus di dalam perut ikan, namun selamat. Sekali lagi, setialah kepada Tuhan, lakukanlah perintahnya, jauhilah larangannya. Biar kita tidak dihukum Tuhan, tapi kita diberkati oleh Tuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kita terus diberkati. Rajinlah belajar adik-adik sekolah minggu. Apalagi di masa sekarang, sekolah sudah tidak dari rumah lagi, tidak online, sudah di sekolah. Rajinlah baca bukumu. Berdoalah setiap saat supaya adik-adik sekolah minggu memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti Yeremia 29 ya, ayat 11. Tuhan mempunyai rancangan, Tuhan mempunyai gagasan bagi adik-adik, yaitu rancangan gagasan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan kecelakaan, bukan kebinasaan. Itu baca juga ya, Yeremia 29 ayat 11. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan melindungi kita. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dari Amang Pendeta Matiar Sitorus, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 dengan judul Tuhanku Yesus. Yuk Bang Glenn. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita di aktivitas kelas. Aktivitas kelas pada minggu hari ini tanggal 9 Januari tahun 2022 dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelas kecil, yaitu dari kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2. Dan aktivitas kelas besar, yaitu kelas 3-4 dan 5-6. Nah, yang pertama dulu nih, Kak Nova jelaskan ya, untuk adik-adik yang kelas TKA, TKB, dan 1-2, aktivitasnya yaitu menyanyikan lagu Yunus di Perut Ikan. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini dulu ya, sebagai latihan. Ayo Bang Glenn. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam. Sekali lagi ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Nah, itu dia lagunya, gampang kan adik-adik? Jangan lupa untuk adik-adik bernyanyi sambil divideokan oleh mama atau papa, kemudian videonya dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, itu dia untuk aktivitas kelas kecil. Berikutnya untuk aktivitas kelas besar untuk adik-adik kelas 3-4 dan 5-6, aktivitasnya itu adalah kolase dan mewarnai. Nah, berikut ini adalah gambar yang perlu diwarnai kemudian dibuat kolasenya, yaitu gambar sebuah ikan besar yang di dalamnya ada Nabi Yunus. Ini gambarnya, kemudian nah ini dia gambar untuk contohnya adik-adik yang boleh ditiru. Tapi adik-adik bebas ya, mau mewarnai dengan warna apapun, kemudian kolasenya bentuk apapun, terserah adik-adik. Buat sebagus mungkin. Setelah mengerjakannya, jangan lupa untuk adik-adik foto hasil aktivitasnya, kemudian dikirimkan di grup kelas masing-masing. Nah, untuk hasil aktivitas adik-adik, kelas kecil maupun kelas besar, itu nanti akan menjadi absensi kehadiran adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu untuk minggu hari ini. Jadi, jangan lupa ya buat adik-adik. Demikianlah aktivitas kelas pada minggu ini. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Dah. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, telah bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17, di mana Tuhan meminta kami supaya setia dalam melaksanakan perintah Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai setiap orang yang Tuhan suruh, yang Tuhan utus. Tuhan menyertai dan melindungi. Untuk itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena penyataan Tuhan sungguh nyata dan kasih karunia Tuhan sungguh besar. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mereka selalu sehat, supaya mereka selalu baik. Berkati kedua orang tuanya, berkati pekerjaan orang tuanya. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang sudah mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, supaya adik-adik sekolah minggu menjadi adik yang rajin, pinter,
takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, supaya kelak adik-adik sekolah minggu HKBP Pasar Minggu bisa meraih cita-cita mereka masing-masing. Karena Tuhan berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11 memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Berkatilah kegiatan adik-adik sekolah minggu, berkati semua guru-guru sekolah minggu dalam melakukan berbagai-bagai aktivitas kelas. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersembah sujud di hadapan-Mu ya Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita merayakan ulang tahun. Jadi, pada tanggal 3 sampai 9 Januari tahun 2022, ada 5 orang adik-adik yang berulang tahun. Siapa saja dia? Kak Nova sebutin ya. Yang pertama, Lovely Florencia Gultom. Yang kedua, Matthew Paidopatar Nababan. Yang ketiga, Wilbert Olwandro Dolok Saribu. Yang keempat, Samuel Jason Pardamean Sitompul. Dan yang terakhir, Stephen Andi Hamonangan Simanjuntak. Jadi ada 5 orang yang berulang tahun. Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan seluruh kakak, abang, guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan memberkati. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bernyanyi untuk adik-adik yang berulang tahun. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Lovely, padamu Matthew, padamu Wilbert, padamu Jason, padamu Stephen, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sitorus. Kita juga sudah aktivitas kelas dan merayakan ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Nah, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita mau bernyanyi dulu dengan lagu penutup Aku Anak Raja. Jangan lupa sambil mengumpulkan persembahan di celengan masing-masing ya. Yuk Bang Glenn. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa kembali untuk adik-adik sekolah minggu yang merayakan atau mengingat hari kelahirannya dari tanggal 3 sampai dengan 9 Januari. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berkatilah adik-adik sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang mengingat merayakan hari ulang tahun kelahirannya di tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022, yaitu Lopeli Gultom, Matthew Nababan, Wilbert Dolok Saribu, Samuel Sitompul, Stephen Simajuntak. Tolong ya Bapak, supaya adik-adik sekolah minggu daripada HKBP Pasar Minggu yang merayakan ulang tahun, yang kami sebutkan satu persatu namanya, supaya mereka selalu sehat, supaya mereka bertambah cerdas, bertambah setia, bertambah taat dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jauhkan dari segala penyakit, tetapi berikanlah pertumbuhan yang sempurna agar adik-adik sekolah minggu mengalami mujizat Tuhan, bertumbuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Terakhir, Kak Nova mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan seluruh kakak dan abang guru sekolah minggu tetap berpesan, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dah.